terakhir bahwa satu wakas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp18.452.000. Kemudian imam sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.828.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp2.056.000, sehingga seluruh wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp18.224.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid dari rekan-rekan sekalian sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat kita mulai, monggo kepada jamaah dipersilakan untuk maju memenuhi barisan tersebut mulai paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan di belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi khusyukan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau Bapak Ustaz Dr. Haji Bunyamin ASMA maupun Bapak Walidja dipersilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah dimulai, bagi jamaah yang masbuk terlambat, walaupun khotib sudah di atas mimbar, nanti langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Begitu untuk berada besar, jadi jangan menunggu adzan selesai baru tahiyatul masjid. Kami begitu hadir, walaupun posisi muadzin baru adzan, itu kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid agar Islam menegakkan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu aswabiqul wakil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita sampai saat ini. Nikmat kesempatan dan kesehatan yang menyebabkan kita bisa hadir di tempat ini merupakan nikmat-nikmat Tuhan yang senantiasa perlu kita syukuri, sehingga Allah akan menambah kesehatan kita, kesempatan kita, hingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Di dalam agama Islam itu takwa tidak sekedar tetesan kosong, hanya ucapan. Tapi takwa itu inna akramakum indallah. Orang yang paling takwa di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Sehingga kalau predikat takwa ini bisa kita capai, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan hakikat takwa itu tersembunyi di dalam. Rasulullah menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu di sini berulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan itu sambil menunjuk ke arah jannah. Jadi memang takwa itu tidak apa. Kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, kemudian kita amalkan dengan badan. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, dengan takwa ini kita akan bisa menggapai seluruh kebutuhan kita dengan landasan-landasan takwa. Dan andai kata takwa ini kita capai, kita peroleh, dan kita menginginkan sesuatu, maka hasil daripada apa yang kita peroleh itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan baik kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, siang hari ini akan saya sampaikan satu judul khotbah yang menyangkut tentang sekilas tentang tasawuf 3 pilar di dunia. Kita di dalam Islam mengenal ilmu tasawuf, ilmu yang mempelajari apa yang ada di baliknya sebenarnya. Kalau mungkin dalam ilmu disebutkan ilmu filsafat, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari apa yang ada di baliknya sebenarnya. Mengapa Allah mewajibkan kita menyembah zatnya, menyembah beliau, menyembah Allah? Karena manusia itu insan dhaifun, manusia itu sangat lemah. Kita merasa kuat manakala kita sehat. Kita merasa kuat manakala kita masih muda.
Tapi kalau mungkin kita tidak sehat, kemudian sudah keluar di sana, maka sedikit demi sedikit kekuatan kita itu menjadi. Dan ini bukti bahwa manusia itu luar lemah. Untuk itu, maka hakikat daripada kita disuruh menyembah Allah itu adalah kata Allah lah yang Maha Besar, Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Segala. Untuk itu, seorang Islam yang taat senantiasa harus menyembah Allah dengan sholatnya yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam, terus sholat-sholat yang diwajibkan ditambah juga dengan sholat-sholat sunnah yang dibutuhkan. Hadirin sidang Jumat, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yughfir lakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur." Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini memberikan pesan dan tata cara bagaimana seorang hamba mencintai Allah. Yang dalam tataran Islam, dari kata iman Islam itu adalah ketiga yaitu tataran Islam. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis nomor 2 dikisahkan ada seorang jelmaan malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW tentang hijrah. Ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? Kemudian hadis ini dijawab oleh Rasulullah. Hadis ini memberikan pelajaran ada 3 pilar di dalam Islam. Yang disebut iman adalah iman yang dijabarkan dalam 6 rukun iman yang menjadi kajian dalam ilmu agama. Jadi yang pertama kali tentang 3 perkara dalam Islam itu adalah rukun iman. Rukun iman ini dijabarkan dalam 6 rukun iman yang menjadi kajian ilmu akidah. Ilmu akidah itu tentang keimanan, tentang keyakinan. Jadi dalam Islam ada namanya akidah, ada keyakinan. Kita beragama Islam menyembah zat Allah ini adalah karena kita yakin bahwa Allah itu zat yang maha suci. Yang kedua tentang Islam. Islam dijabarkan dalam 5 rukun Islam yang menjadi kajian ilmu syariat. Jadi setiap kita dalam beragama Islam ada yang terkait dengan masalah akidah, yaitu namanya keimanan. Kemudian yang kedua masalah keislaman yang dijabarkan di dalam rukun Islam yang menjadi kajian ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fikih di dalam Islam. Bagaimana cara sholat, bagaimana kemudian kalau kita berpuasa, bagaimana kalau kita mau haji, itu adalah tuntunan syariah. Yang ketiga yaitu terkait di dalam pengertian ihsan yang dijabarkan dalam kemampuan hati melihat Allah. Inilah yang saya katakan bahwa tataran ihsan ini sudah merupakan kajian tasawuf, yaitu ihsan dijabarkan dalam kemampuan hati melihat Allah yang menjadi kajian ilmu tasawuf. Kalau tadi ada akidah, ada syariah, maka yang ketiga ini adalah masalah. Ketiga pilar dinul Islam ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh, seimbang,
tidak boleh berat sebelah dan terus menerus kita integrasikan dalam jiwa setiap. Jadi kalau kita beragama itu ada akidahnya, kemudian ada syariahnya, kemudian ada yang terkait dengan tasawuf. Keyakinan ini kita hubungkan dengan keyakinan di dalam. Sebagaimana misalnya kalau kita diperintah sholat tadi karena kita tadi. Kalau kita dilarang minum khamr, apa? Apa filsafatnya, tasawufnya? Maka kalau kita dilarang minum khamr, karena khamr itu mengandung keselisihan, menyebabkan orang-orang menjadi tidak sadar diri yang kehilangan. Hal inilah yang kemudian menjadi aspek dari tasawuf, bahwa orang-orang Islam tidak minum khamr, walaupun mungkin itu hanya setetes, tidak sampai memabukkan, tapi kalau namanya haram itu harus diingat. Jadi ukuran haram ini tidak adanya, termasuk kalau judi misalnya, judi itu kita hanya 1.000, bukan 1.000-nya itu, tapi kalau sudah judi itu dosa besar. Minum 5 gelas dosa. Ini hati-hati. Inilah tasawufnya dalam ilmu agama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang hanya mendalami akidah, mereka akan terjerumus pada radikalisme ini, artinya keyakinan yang mungkin tidak berdasar. Pokoknya begini, kita harus taat. Itu orang yang di luar Islam. Orang yang di luar Islam, kita harus tahu ketaatan ini ada dasarnya, yaitu dasarnya syariat. Mengapa kita disuruh menyembah Allah tadi? Ya, karena Allah Maha Esa. Ada perintahnya, kita bertakwa pada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwa kepada Allah sesungguhnya, jangan sampai kaya itu meninggalkan takwa sampai kaya. Sedang orang yang hanya mendalami fikih bisa terjerumus pada kekemarahan mereka, yaitu terhadap rekayasa. Dan orang yang hanya mendalami tasawuf saja bisa terjerumus sikap dukung statis dan jauh dari sikap. 3 hal ini yang menyebabkan kita mulai belajar tasawuf hari ini, yang mungkin beberapa saat sebelum ini kami belum pernah membahas masalah ini, agar kita lebih mendalam lagi bagaimana tata cara kita menyembah Allah. Dalam pengertian tasawuf, sekilas tentang tasawuf muncul sebagai implementasi dari ihsan. Pada saat ditanya tentang ihsan Rasulullah, bila kau menyembah Allah, seakan-akan kau akan melihatnya. Namun bila kau tidak bisa melihat Allah, zat Allah, maka sudah Allah. Dengan demikian, tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pendirian akhlak, dan pembangunan aspek lahiriah serta batin. Hamka dalam kitabnya Tasawuf Modern mengajak umat Islam untuk mempelajari tasawuf, mengamalkan nilai-nilai ajaran, namun tetap harus kritis, jangan sampai terjerumus pada sikap-sikap yang jujur. Tujuan tasawuf yaitu mendekatkan diri taqarrub ilallah melalui upaya menjernihkan hati dari segala penyakit jiwa, nafsu yang tidak baik, serta hal-hal yang menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang kurang baik menuju sifat-sifat yang itu kita hilangkan, kemudian menuju pada sifat-sifat yang hadirin dan Jumat yang berbahagia. Itulah pentingnya tasawuf, sehingga di dalam hal ini
kita perlu bagaimana mempelajari tasawuf walaupun baru dalam permukaan. Dalam ilmu tasawuf dikenal ada 3 makomat tahapan untuk bisa takarrub ilallah, mendekat Allah. Yang pertama adalah tahal, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tersebut. Jadi dengan tahal ini kita mengosongkan diri dari sifat-sifat. Hati kita bersihkan dari niat-niat jahat, dari hal yang mungkin dilarang oleh syariat. Itu kita. Segala penyakit hati, dengki, sombong, wakil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tahal. Tahal ini adalah mengisi hati kita dengan sifat-sifat segala kebajikan dan akhlak mulia, sifat dermawan, sabar, amanah, dan senantiasa syukur pada Allah adalah merupakan hal-hal yang menghiasi hati, kebaikan hati kita untuk senantiasa kita kembang tumbuhkan di dalam hati dan tubuh kita. Selanjutnya masalah yang ketiga yaitu tajal, adalah puncak dari proses ini di mana seorang dapat merasakan, melihat kehadiran Allah di dalam hatinya yang merupakan bentuk pernyataan penghayatan spiritual. Allah Zat yang Maha Suci. Maka untuk bisa bertakarrub kepadanya, kita harus mensucikan diri kita lebih dahulu. Entah dengan wudhu, entah dengan niat mensucikan hati kita, dan cara-cara yang bisa dilakukan untuk mensucikan hati. Dengan hal tersebut kita mensucikan diri dari segala noda dan dosa, halik, serta dengan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikri wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa takwa adalah merupakan kata kunci kalau kita ingin menggapai seluruh kehidupan dunia akhirat ini baik. Hanya dengan takwa itulah seorang muslim yang hadir pada kesempatan ini pasti dapat meraihnya. Mudah-mudahan khotbah siang hari ini bisa memberi pencerahan, setidaknya pengertian pada kita untuk tahu seperti apa Islam yang kita rangkul, kita peluk ini, sehingga kita akan mendapatkan jalan yang di dunia. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisabil maut wa najatan minan nar wa afwan bisa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bikum wa la dzikrullahi.